Di malam hari, Luan, kaki tangan Bambang ini pergi menghampiri siluman di toko kain dan meminta pecahan batu penglai yang ternyata berada di tangan siluman tersebut. Namun siluman itu menolak untuk memberikannya dengan alasan ia berada di sana untuk membalaskan dendam kepada ayah Lili yang menyebabkan suaminya tewas terbunuh. Apabila Luan mau membantunya membalaskan dendam, maka ia bersedia memberikan potongan batu penglai tersebut. Singkatnya, Zayan bersama Duanmu pergi ke acara pameran toko kain yang diselenggarakan oleh Lili, yang dimana Lili ingin menunjukkan kepada semua orang kain merah turun-temurun milik keluarganya yang sangat indah. Alangkah terkejutnya saat tirai dibuka, ayah Lili tewas terbunuh sambil menggunakan kain merah tersebut. Jasad ayahnya itu pun diperiksa oleh mereka dan di sana terdapat bekas luka. Zayan menyimpulkan kematiannya akibat dicekik oleh seseorang yang memiliki 6 jari. Ia pun teringat seorang wanita di kota ini satu-satunya yang memiliki 6 jari di tangannya. Mereka pun segera pergi untuk mengecek. Sesaat, Wengu melihat sesosok bayangan hitam dan segera mengejar. Setelah berhasil, Wengu masih belum sadar orang di hadapannya itu adalah Luan. Dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap, ternyata Wengu adalah anak dari Raja Iblis terdahulu yang berasal dari suku naga. Ia memiliki darah manusia setengah iblis, sebab Raja Iblis terdahulu menikah dengan seorang manusia. Sebagai anak Raja Iblis, seharusnya Wengu membantunya melepaskan semua siluman yang terpenjara di neraka 9 dan menjadi penerus Raja Iblis berikutnya. Namun kenapa justru ia berkultivasi dan menjadi seorang dewa? Mendengarkan itu, Wengu hanya bisa terdiam dan penasaran siapa wanita di hadapannya ini. Sementara Zayan berhasil menangkap wanita yang memiliki 6 jari dan segera membawanya ke kantor polisi di saat ia berusaha kabur. Di kantor polisi, wanita itu mengakui ia memang anak dari seorang siluman ulat sutra. Namun ia tidak membunuh ayah Lili, melainkan ibunya yang ingin menuntut balas dendam karena suami dari ibunya atau ayahnya tersebut telah dibunuh oleh ayah Lili di saat dulu. Sementara Duanmu masih menjaga wanita itu di penjara, Zayan pergi mencari siluman ulat sutra yang merupakan ibu dari wanita tadi. Tiba-tiba kain merah di sana terbang dengan sendirinya dan menangkap Zayan yang sedang lengah akibat menyelamatkan Lili. Lili segera melaporkan masalah itu kepada Duanmu dan meminta agar segera menyelamatkan Zayan yang ditangkap oleh siluman. Mendengarkan hal tersebut, Duanmu bergegas pergi ke lokasi. Sesampainya di sana, terdapat pedang milik Zayan yang tergeletak di tanah dan beberapa patung yang diselimuti kain. Sesaat, kain merah yang menangkap Zayan mencoba untuk pergi. Beruntung Duanmu berhasil menghentikannya. Kemudian, Duanmu mencoba melepaskan Zayan dari lilitan kain merah tersebut dengan cara membekukannya. Sebab kain tersebut tidak dapat dibuka secara langsung karena sudah menyatu dengan kulit tubuh Zayan. Beruntung, hal itu berhasil sehingga Zayan selamat. Siluman ulat sutra lalu pergi dari sana. Tidak ambil diam, Duanmu segera mengejarnya.
Kita pun flashback ke masa lalu. Di kala itu, seorang pria merawat ulat sutra yang nanti akan digunakan untuk membuat sebuah benang. Siapa sangka salah satu ulat sutra itu terdapat siluman. Lantas ia merasa sangat senang karena dirawat dengan sepenuh hati oleh pria tersebut. Lambat laun, mereka berdua pun mulai berkenalan dan dekat satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Tanpa sadar, wanita yang dinikahi oleh pria tersebut merupakan siluman ulat sutra. Setelah toko kain miliknya telah sukses, adik laki-laki dari pria tersebut datang ke sana dalam kondisi seperti gembel, yang ternyata ia adalah ayahnya Lily. Melihat itu, tentu saja sebagai sang kakak, ia mengajak adiknya ini tinggal di rumahnya. Namun sayang, ayah Lily ini justru membunuh kakaknya sendiri dan membohongi semua orang kematian kakaknya akibat kecelakaan. Padahal ia sendiri yang membunuhnya agar bisa menguasai seluruh harta beserta toko kain tersebut. Kembali ke masa sekarang, inilah alasan siluman ulat sutra membunuh ayah Lily untuk membalaskan dendam kematian suaminya. Setelah balas dendamnya telah selesai, ia pun memilih mengakhiri hidupnya. Anak wanitanya di sana menjadi sangat bersedih. Duanmu melepaskan wanita tersebut karena ia adalah manusia setengah siluman yang tidak jahat. Wanita itu pun berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk hidup. Tak lama kemudian, Zayan telah sadar kembali. Namun ia bersama Duanmu tak sengaja terjatuh. Momen romantis pun terjadi. Namun karena malu dilihat oleh banyak orang, Duanmu segera pergi. Keesokan harinya, Duanmu kembali ke kuil Dewa Jodoh. Sang dewa yang melihat kedatangannya takut untuk keluar dan memilih bersembunyi. Duanmu yang kesal melihat ia tidak keluar menemuinya, memilih menyoret wajah patung Dewa Jodoh sebagai pelampiasan. Lalu Dewa Jodoh segera melapor kepada Dewa Bintang, yaitu Yang Jian, sebab adiknya telah membuat onar dengan mencoret patung wajahnya. Yang Jian justru membela Duanmu dan balik memarahi Dewa Jodoh. Sementara itu, Zayan merasa ada yang aneh di kamarnya dan melihat banyak sekali benang sutra di dekat jendela. Saat ia sentuh, tiba-tiba beberapa hari telah berlalu. Duanmu merasa gelisah karena Zayan tidak mencari ataupun menemuinya. Ternyata Zayan telah terperangkap oleh benang sutra berhari-hari sehingga ia tidak bisa bergerak dan melepaskan dirinya. Duanmu melihat Lily masuk ke dalam kediaman Zayan. Ia mengikutinya dari belakang. Lalu terdengar teriakan Lily yang saat ia hampiri, alangkah terkejutnya mereka melihat Zayan sudah terjebak oleh benang sutra. Dengan cepat, Duanmu membakar benang sutra tersebut untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil melakukan itu, ia pun langsung menciumnya dengan harapan Zayan bisa bangun kembali. Semua orang di sana tentu saja sangat terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Duanmu, terutama Wengu menjadi sangat marah dan cemburu. Setelah Zayan terbangun, ia langsung memeluknya. Karena merasa khawatir, ia takut apabila Zayan meninggal dunia. Zayan berkata ia tidak akan mati tanpa seizin darinya. Mendengarkan itu, Duanmu menjadi salah tingkah. Mereka pun membahas kenapa ini bisa terjadi. Zayan mengira benang sutra itu mungkin saja jebakan yang dipasang oleh siluman ulat sutra kemarin. Karena bagaimanapun juga, Zayan bersikeras menghalangi rencananya untuk balas dendam. Singkat cerita, Luan kembali melapor. Setelah siluman ulat sutra meninggal, potongan batu penglai yang kedua saat ini masih berbentuk kepompong ulat sutra dan berada di tangan Duanmu.
ia meminta Bambang untuk tidak usah khawatir sebab ia akan berusaha mendapatkannya. Setelah Luan pergi, kucing hitam yang di awal film datang ke sana menemui Bambang. Di tempat lain, Duan Mu mulai memikirkan sebuah cara untuk membuat Zayan mencintainya. Luan memberikan ia sebuah buku petunjuk tata cara mendapatkan hati seorang pria, yang dimana ia harus memberikan banyak hadiah kepada pria yang ia cintai. Alhasil keesokan harinya, di depan kantor polisi, semua warga berkerumun sebab banyak sekali hadiah yang tergeletak di depan kantor polisi, yang dimana semua hadiah itu ditujukan untuk Zayan. Di sana terdapat surat yang membuat mereka akhirnya tahu semua hadiah tersebut berasal dari Duan Mu. Zayan berusaha mengelak kalau Duan Mu bukan memberikan untuknya, melainkan semua hadiah itu adalah barang temuan yang sangat langka dan hendak diantar ke istana untuk diberikan kepada sang raja. Mendengarkan itu, ayah angkatnya akan menyiapkan kereta kuda untuk mengantar seluruh barang tersebut ke istana. Lalu Sang Guan pergi ke sekte Sihua dalam menyampaikan pesan kalau semua hadiah yang ia berikan kepada Zayan sudah diantar ke istana kerajaan. Tentu saja Duan Mu menjadi sangat marah. Jelas-jelas hadiah itu untuknya, namun kenapa diberikan kepada sang raja? Sedangkan Wen Gu melapor kepada Yang Jian, si Dewa Bintang, masalah Duan Mu yang semakin jatuh cinta kepada Zayan. Mendengarkan itu, Yang Jian tidak akan ambil diam. Ia akan menyuruh Dewa Jodoh membuat takdir untuk Zayan agar segera menikah dengan Lily secepat mungkin. Tidak ingin menyerah, Duan Mu pergi ke toko emas untuk membeli beberapa perhiasan untuk ia pakai, agar kelak Zayan yang melihatnya semakin menyukainya. Tanpa sengaja ia melihat Lily di sana yang sedang memilih perhiasan, bahkan di sana juga ada Zayan yang menemaninya. Setelah mereka pergi, ia pun bertanya kepada pemilik toko dan setelah mengetahui mereka sedang memilih perhiasan untuk pernikahan, hati Duan Mu menjadi sangat hancur. Sebagai pelampiasan, ia pergi mengikuti Lily yang hendak membeli gaun pengantin. Ia mengerjai pemilik toko sampai ketakutan, sehingga Lily gagal membeli gaun tersebut. Tak lama kemudian, Zayan datang ke sana dan sudah tahu ini perbuatan darinya. Saat ini, Duan Mu malu mengungkapkan perasaannya, namun di sisi lain, ia kecewa apabila Zayan menikah dengan wanita lain. Bingung dengan perasaannya sendiri, ia pun memilih pergi. Lily melihatnya pergi dan menghampiri Zayan. Ia menjelaskan sikap Duan Mu barusan menunjukkan kalau ia menyukainya. Zayan harus peka terhadap perasaan wanita. Sementara di tempat lain, Tuan Jian menghampiri warga yang terluka parah. Salah satu warga melapor kalau mereka tiba-tiba diserang sekelibat bayangan hitam. Beberapa warga juga mengatakan yang menyerang mereka adalah seekor kucing hitam. Di malam harinya, Tuan Jian pergi mencari sesuatu. Setelah cukup lama mencari, ia pun akhirnya menemukan apa yang ia cari, yang ternyata seekor kucing hitam. Kucing peliharaannya yang menghilang 1 bulan terakhir. Ia pun segera membawanya kembali. Singkat cerita, hari pernikahan pun akan segera diselenggarakan. Sedangkan Duan Mu semakin tidak tenang mengingat pernikahan tersebut. Alhasil ia memilih pergi untuk menghentikannya. Di saat prosesi pernikahan berlangsung, tanpa basa-basi, ia menarik mempelai pria sehingga terjadi kegaduhan. Ternyata yang ditariknya itu bukanlah Zayan, melainkan pria lain. Zayan datang ke sana dan menjelaskan kalau bukan dirinya yang menikah dengan Lily, melainkan pria lain dari keluarga ayah angkatnya. Merasa malu atas apa yang telah ia perbuat, Duan Mu meminta maaf dan memberikan hadiah pernikahan kepada Lily.
Di saat ia ingin pergi, Zayan segera menghentikan. Mereka berdua pun berciuman, diselimuti kain merah tersebut sebagai pelindung. Jelas, Wengu yang melihat itu menjadi sangat cemburu dan terbakar api amarah. Zayan lalu membawanya ke suatu tempat. Di sanalah ia menyatakan cintanya kepada Duanmu, yang membuat Duanmu begitu bahagia. Karena inilah yang selama ini ia inginkan. Di malam harinya, Zayan dihampiri oleh Wengu yang meminta secara terang-terangan kepadanya agar menjauhi Duanmu, karena dewa dan manusia tidak akan bisa bersama. Tentu saja Zayan menolak dan mengusirnya dari sana. Wengu hanya berkata, suatu saat nanti ia akan menyesal. Semenjak setelah resmi berpacaran, mereka berdua pun sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari jalan-jalan ke tengah kota, berbelanja apapun yang disukai oleh Duanmu, membeli pakaian, hingga di malam hari melihat bintang jatuh di langit. Mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Seperti biasa, setiap suatu hubungan pasti ada orang ketiga yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Dan orang itu adalah Wengu. Dan ia menganggap Zayan sebagai musuhnya. Di malam hari, ia pun pergi ke tepi pantai sambil mabuk-mabukan. Luan berusaha menghentikannya, namun justru ia balik dimarahi. Lalu terbesitlah sebuah ide jahat dengan sengaja menciptakan hujan badai yang menyerang ibu kota dalam melampiaskan amarahnya. Seketika seluruh penduduk kota yang tidak berdosa merasakan efek dari hujan badai tersebut. Sampai-sampai petugas kepolisian kewalahan untuk mengevakuasi para warga. Keesokan paginya, Wengu terbangun dari tidur akibat mabuk tadi malam. Ia terkejut ternyata hujan badai yang ia ciptakan tidak berhenti. Ia pun merahasiakan ini semua supaya Duanmu tidak tahu. Bencana ini ulah darinya. Sesaat kupu-kupu komunikasi keluar. Zayan meminta bantuan Duanmu karena ibu kota akan mengalami kehancuran apabila hujan badai ini tidak berhenti. Melihat itu, Duanmu segera pergi membantu. Badai di mana-mana. Zayan bersama pasukan kepolisian berusaha menyelamatkan para warga di ibu kota. Tidak sedikit warga menjadi korban akibat tertimpa runtuhan bangunan. Duanmu datang ke sana dan mencoba menghentikan badai yang semakin membesar. Zayan datang melindunginya, sampai-sampai ia sendiri terluka parah akibat menahan puing-puing bangunan yang bertebangan dan hampir mengenai Duanmu. Sesaat, Zayan berkata, hidup dan matinya akan tetap bersama Duanmu. Ia tidak akan pergi meninggalkannya sendirian. Mendengarkan ucapannya dan melihat ia terluka parah, membangkitkan semangat Duanmu untuk menghentikan badai tersebut. Singkat cerita, Wengu mengobati Duanmu yang kehabisan energi. Di sanalah ia berkata jujur kepada Zayan kalau sebenarnya hati Duanmu sudah disegel dan dilarang jatuh cinta kepada seorang manusia. Ribuan tahun yang lalu, Duanmu awalnya seorang manusia. Kekasihnya tewas di medan peperangan. Setelah ia diangkat menjadi dewa, Duanmu berusaha membangkitkan kembali kekasihnya beserta seluruh pasukannya dengan cara membuka portal kegelapan. Apabila itu dilakukan, maka ketiga alam akan hancur. Maka dari itu, Dewa Bintang menyegel hati beserta ingatan ribuan tahun yang lalu milik Duanmu. Dan jangan sampai ia mengingat kembali masa lalu tersebut. Setelah mengetahui ini semua, Zayan mau tidak mau harus meninggalkan Duanmu agar bencana seperti apa yang dikatakan oleh Wengu tidak terjadi. Singkat cerita, Duanmu pergi mencari Zayan.
Sang Guan di sana berkata Zayan pergi ke perbatasan dan tidak berada di rumah. Mendengarkan hal itu, Duanmu mencoba menunggu di pendopo, namun ia seperti diusir oleh mereka semua. Jelas hal itu menimbulkan kecurigaan dan menyadari mereka seperti menyembunyikan Zayan agar tidak bertemu dengannya. Sampai di malam hari, ia terus menunggu, namun Zayan tidak kunjung pulang. Akhirnya ia pun memilih untuk kembali. Ternyata Zayan sejak awal memang berada di rumah dan tidak kemana-mana. Ia sengaja menyuruh semua orang untuk berbohong, seolah-olah ia tidak berada di rumah. Zayan lantas kembali ke kamar dan merenungi nasibnya saat ini yang harus menjauhi Duanmu demi kebaikannya. Ia pun mengingat momen indah saat bersama sambil memperhatikan boneka tersebut. Singkatnya, Duanmu yang telah menyadari Zayan mencoba menghindar darinya langsung datang ke kantor polisi dan berteriak memanggil namanya agar segera keluar. Tak lama kemudian, Zayan datang ke sana dan mengajaknya mengobrol empat mata. Di sana, Zayan dengan sangat terpaksa mengatakan kalau selama ini ia tidak mencintainya dan pura-pura mau dengannya hanya sekadar dimanfaatkan saja supaya Duanmu membantunya menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam melawan siluman di ibu kota. Ia pun berkata kasar dan meminta kepadanya agar tidak menemuinya lagi. Di sana Duanmu tidak percaya dan mencoba menciumnya. Namun terlihat wajah Zayan sangat serius, bahkan mengusir ia dari sana. Hal tersebut membuat Duanmu merasa bersedih dan patah hati. 你自由，我自在，我俩毫无干系。 Lalu ia pun minum arak sampai mabuk untuk meredakan kesedihannya. Meskipun Zayan sudah bersikap kasar, ia tidak percaya kalau Zayan tidak mencintainya. Ia curiga pasti ada sesuatu hal yang membuatnya berkata kasar seperti itu. Tak lama kemudian, Wengu menghampiri untuk mengajak ia pulang. Namun Duanmu tidak mau pulang dan memilih untuk menyendiri. 是你吗？我哪里做的不好？ 你为什么这么对我？这个剩下不要也罢。 Lalu ia pergi menemui Dewa Jodoh dan meminta untuk menjodohkan ia dengan Zayan. Dewa Jodoh lantas berkata, dewa dan manusia tidak bisa berjodoh. Mau sekeras apapun ia melakukannya, tidak akan berhasil. Duanmu mencoba mengikat benang jodoh tersebut ke tangannya. Namun justru benang itu putus. Berulang kali ia melakukannya dan tetap saja hasilnya nihil. Hal itu memperkuat perkataan Dewa Jodoh kalau dewa seperti mereka tidak mungkin bisa bersatu dengan manusia. 谁说没有姻缘线？ 你就放弃吧，人和仙相恋是不会修成正果的。 Ia pun pergi sambil menangis, menyesali kenapa ia harus memilih menjadi dewa, kalau akhirnya ia tidak bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Di tempat lain, akhirnya kita mengetahui kucing hitam peliharaan Tuan Jian ternyata seorang siluman. Ia berniat membantu Bambang mendapatkan potongan batu penglai kedua dari tangan Duanmu. Bambang menyuruh ia membuat Wengu menunjukkan identitas aslinya yang merupakan seorang iblis dari suku naga. Dengan begitu, semua orang yang mengetahuinya akan membenci Wengu yang ternyata seorang iblis. Kesempatan itu bisa digunakan untuk mendapatkan potongan batu penglai dari tangan Duanmu apabila ia sedang lengah. 仙王啊，老臣无情。 Duanmu berjalan sambil melamun, memikirkan hubungannya yang telah hancur. Ia pun singgah ke kedai tempat biasa ia bersama Zayan berduaan. Di sana pemilik kedai memberikan makanan kesukaannya dan ia pun kembali teringat kepada Zayan.
Setelah selesai makan, ia pun pergi. Ternyata Zayan berada di sana dan terus memperhatikan ia dari kejauhan. Secara kebetulan, siluman kucing hitam memperhatikan mereka. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, ia menyerang salah satu warga. Ternyata banyak korban dari kucing hitam tersebut. Semua warga yang menjadi korban pergi meminta diobati oleh Wengu. Terlihat sosok siluman kucing hitam sedang berbaur di antara para warga. Kita sebut saja namanya Lukman. Ia pun dengan sengaja membuat sosok iblis di tubuh Wengu keluar dengan memasukkan racun ke dalam matanya. Sehingga semua orang yang melihatnya menjadi ketakutan. Pemuda yang dianggap sebagai seorang dewa ternyata adalah iblis. Suasana semakin diperkeruh oleh Lukman dengan memprovokasi mereka semua agar mengusir Wengu dari kota tersebut. Tak lama kemudian, Duanmu datang ke sana. Melihat terjadi keributan, ia segera membawanya pulang kembali ke sekte Sihua. Di sanalah ia juga baru tahu Wengu ternyata adalah anak dari Raja Iblis terdahulu yang berasal dari suku naga. Meskipun begitu, Duanmu tidak membencinya. Mau apapun latar belakangnya, ia saat ini adalah seorang dewa yang selalu membuat kebaikan dan tidak pernah berbuat jahat. Singkat cerita, di kantor polisi, semua warga mengamuk menuduh Wengu sebagai iblis yang menyerang para warga saat ini, sehingga terluka parah. Zayan mencoba meredakan amukan massa dan berjanji akan menyelidiki kasus ini. Kebetulan, Duanmu juga berada di sana dan tidak setuju atas tuduhan mereka terhadap Wengu. Meskipun begitu, Zayan akan tetap menyelidikinya. Ternyata di sekte Sihua, banyak warga yang sudah datang ke sana ingin menangkap Wengu untuk dibunuh. Terpaksa, Zayan sebagai pemimpin kepolisian akan menangkapnya untuk diinterogasi. Awalnya, Duanmu menghalangi, namun Wengu segera keluar dan bersedia dibawa demi membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. 我相信清者自清，大人会还我一个清白。文姑审议，请。 等一下。 Di kantor polisi, perdebatan terjadi yang intinya Duanmu tidak terima tuduhan semua orang kepada Wengu sebagai penyebab celakanya para warga saat ini. Terlebih lagi ia marah kepada Zayan yang ingin menahan Wengu untuk diselidiki. Di sana, Wengu justru bersedia untuk ditahan sementara waktu dalam membuktikan dirinya tidak bersalah. Di malam hari, Luan datang ke penjara, melumpuhkan para penjaga di sana dan berniat membawanya pergi. Jelas hal itu ditolak oleh Wengu. Apabila ia pergi, maka semua orang akan menuduhnya sebagai pelaku. Sayangnya, Luan membuatnya pingsan dan dibawa pergi meninggalkan penjara tersebut. 告诉我，是不是秋玉的人干？ Pelarian mereka disadari oleh Zayan dan mencoba menghentikannya. Luan menggunakan bunga persik untuk menyerang yang membuatnya berhasil kabur. Lalu keesokan hari, ia pergi ke sekte Sihua untuk mengabari masalah tersebut kepada Duanmu kalau Wengu telah diculik oleh seseorang. Mereka pun kembali ke penjara untuk mencari jejak si penculik. Namun sayang, Tuan Jian datang menghalangi dan hendak menangkap Duanmu yang dituduh telah membawa Wengu kabur. Jelas tuduhan itu ditepis olehnya. Pertarungan hampir saja terjadi. Zayan menghentikan Duanmu yang mencoba menyerang, sehingga ia pun terluka akibat terkena tusukan pedang. Hal itu membuat Duanmu merasa bersalah. 这样，让开！ 段木，你冷静。拿下他！ Singkat cerita, ia mengikuti aura dewa dari Wengu dan berhasil menemukan keberadaannya. Luan yang melihat kedatangannya segera pergi. 我带你离开，走。
Sementara itu, Zayan berada di rumah dan mengobati luka di tubuhnya akibat ditusuk oleh Duanmu. Sesaat ia teringat, Luan memiliki kekuatan bunga persik, sangat mirip dengan seseorang yang membawa Wengu kabur dari penjara tadi malam. Ia pun akhirnya sadar orang tersebut sudah pasti adalah Luan. 莫非跟红鸾有关？西花柳有内鬼，端木有危险。哎，爷爷，